Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan menyampaikan prediksi terkait dengan Pilkada Wali Kota Kota Mataram tahun 2020. Latar belakang kenapa saya ingin menyampaikan prediksi ini. Jadi pada saat tahun 2018, pada saat Pilkada Gubernur Nusa Tenggara Barat, saya sedikit melakukan research terhadap produk-produk komunikasi visual, branding setiap pasangan calon. Nah, berdasarkan pengalaman di tahun 2018 itu, prediksi saya berhasil membaca siapa yang akan menjadi pemenang berdasarkan branding paslonnya. Namun sayang sekali pada saat itu saya tidak menuliskan itu dalam sebuah karya ilmiah ataupun saya tidak menuliskan itu dalam atau membuat video seperti yang saya lakukan hari ini. Sebenarnya prediksi terkait dengan Pilkada 2020 Wali Kota Kota Mataram ini, saya akan menulis sebuah karya ilmiah terkait dengan branding pasangan calon. Intinya, saya ingin memprediksi siapa yang akan menang dalam Pilkada Wali Kota kali ini menggunakan kajian branding. Jadi murni pertimbangan saya betul-betul pertimbangan branding. Nah, perlu diketahui juga semua teman-teman di sini, saya ingin memberikan disclaimer dulu sebelum saya menyampaikan hasil dari penelitian saya. Satu, saya bukan warga Mataram, yang artinya KTP saya tidak KTP Mataram. Jadi saya tidak melakukan pemilihan. Yang kedua, saya tidak termasuk dalam salah satu pasangan calon. Tim pemenang maksud saya, tim pemenang dari salah satu pasangan calon. Jadi saya tidak punya tendensius terhadap salah satu pasangan calon. Yang berikutnya, kajian ini benar-benar betul-betul sepenuhnya atas inisiatif saya sendiri, ingin menguji sejauh mana branding mampu mempengaruhi atau memberikan variabel tambahan sebagai variabel pemenangan dalam sebuah pilkada. Jadi apabila prediksi ini benar, maka ini bisa menjadi acuan bahwa membuat branding pasangan calon, baik itu bupati, gubernur, ataupun presiden, perlu ada strategi branding yang kuat. Namun kali ini saya ingin mencoba menyampaikan bagaimana cara saya menilainya. Yang pertama adalah produk-produk desain komunikasi visual yang dihasilkan oleh setiap pasangan calon. Jadi artinya misalnya kayak baliho, pamflet, postingan di sosial media dan segala macamnya. Yang kedua adalah strateginya. Yang ketiga adalah bagaimana pasangan calon ini mendistribusikan program kerjanya melalui produk-produk desain komunikasi visual. Jadi itu elemen-elemennya. Namun secara garis besar, karena kita menyebutkan brandingnya, maka banyak seperti visual expression-nya, konsisten atau tidak, terus bagaimana pemilihan warnanya, konsisten atau tidak, atau sesuai atau tidak dengan visi misinya, dan segala macamnya. Jadi ini juga perlu teman-teman ketahui bahwa media-media yang saya analisa adalah media-media yang saya cari sendiri. Artinya bisa jadi media yang dibuat oleh pasangan calon tidak saya teliti, artinya tidak saya ketahui, tidak saya temukan. Nah, kenapa saya seperti ini? Ini salah satu bukti saja bahwa saya sebagai masyarakat umum yang beraktivitas di Kota Mataram bisa menerima produk komunikasi visual ini. Nah, artinya saya tidak berusaha mencari dengan keras, namun apa yang saya dapatkan selama ini terkait dengan pilkada ini. Oke, sebelum saya akhiri video ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fani Printi Ardi, dosen Universitas Pendidikan Mandalika, pengampu mata kuliah Desain Komunikasi Visual, ingin memprediksi pemenang Pilkada Wali Kota Kota Mataram tahun 2020 berdasarkan
branding pasangan calon. Jadi ada 4 pasangan calon yang sudah saya nilai dari konsistensi, color expression, visual expression, sampai voice tone-nya. Saya sudah berusaha menilai dengan variabel-variabel kualitatif yang saya kuantitatifkan. Semoga setelah ini saya akan publish di jurnal ilmiah. Namun saat ini, hari ini adalah tanggal 8 bulan Desember, yang artinya besok adalah hari pemilihan. Jadi video ini sengaja saya publish sebelum terjadinya pemilihan, agar tidak terkesan saya menggunakan hasil dari pemilihan. Ataupun saya memprediksi ini dari jauh-jauh hari, karena strategi media yang digunakan oleh pasangan calon berubah berjalannya waktu dari pengamatan saya. Oke. Dari hasil pengamatan saya, dari 4 calon ini, kandidat kuatnya yang akan memenangkan Pilkada 2020 Kota Mataram, yaitu pasangan calon nomor 1. Hasilnya bagaimana? Bagaimana hasil penelitian ini? Tunggu jurnal ilmiah saya yang akan terbit dalam beberapa bulan ke depan. Terima kasih. Semoga hasil penelitian ini tidak menjadi batu sandungan bagi semua orang, karena pemilu ini hak mutlak pribadi semua warga Indonesia. Jadi semoga ini hanya kajian-kajian ilmiah saya terkait branding, dan ini bisa menjadi rujukan bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bro? Prediksi saya berdasarkan kajian branding.